Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Indayati, NIM D03219008. Saya dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang memahami auditing pada lembaga pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengapa auditing pendidikan penting. Karena auditing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai penjaminan mutu, dan auditing juga merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Kemudian, auditing juga merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai perbandingan mengenai fakta lapangan dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil dari audit dapat menjadi laporan kepada pihak manajemen dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu landasan hukum auditing bidang pendidikan. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan auditing pendidikan yang mana berhubungan erat dengan mutu, peningkatan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan yang utamanya pada pendidikan tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penjaminan mutu sebagai berikut. 1. Pasal 1 ayat 21 menyebutkan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 2. Pasal 4 ayat 6 menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 3. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. 4. Pasal 35 ayat 3 menyebutkan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 5. Pasal 50 ayat 2 menyebutkan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 6. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi transparan. 7. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pembahasan yang terakhir yaitu sejarah kebijakan auditing pendidikan di Indonesia. Sejarah kebijakan auditing pendidikan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbagi menjadi 8 bagian. Berikut ini penjelasan definitif standar nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Yang pertama, standar isi, yakni ruang lingkup materi yang tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. 2. Standar proses, yakni kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu untuk mencapai kompetensi lulusan. 3. Standar kompetensi lulusan, yakni dasar penilaian mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yakni kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana, yakni mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, laboratorium, dan sarana belajar lainnya yang dapat menunjang proses belajar mengajar, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Standar pengelolaan, yakni kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pada satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. 7. Standar pembiayaan, yakni kriteria mengenai banyak besarnya biaya operasional pada satuan pendidikan selama 1 tahun. 8. Standar penilaian pendidikan, yakni kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.